Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin ini loh, sebuah film Korea yang udah beberapa hari lalu itu rilis di Netflix. Mungkin sekitar hampir 2 mingguan sebenarnya, kita agak telat nge-reviewnya. Jadi dia tuh rilis di Netflix tanggal 11 Oktober kalau nggak salah. Yaitu yang judulnya adalah Uprising. Nah, ini mungkin kalau dilihat sekilas kayak wah ini film Korea pada umumnya ngangkat soal kerajaan. Mungkin buat beberapa orang nggak terlalu menarik, tapi sebenarnya ini menarik banget. Soalnya yang nulis naskahnya itu adalah salah satu sutradara Korea favorit gua, yaitu Park Chan-wook. Yes, that Park Chan-wook ya, yang sebelum ini ngedirect film-film legend kayak Old Boy, The Handmaiden, Joint Security Area, dan terakhir Decision to Live yang jadi salah satu film Korea favorit gue sepanjang masa juga. Nah di sini dia nulis naskahnya, tapi nulis doang ya, dia nggak ngedirect. Yang ngedirect itu adalah Kim Sang-man. Kalau yang Park Chan-wook ngedirect sendiri itu kemungkinan rilisnya tahun depan. Jadi dia udah kelar syuting tuh, ada film judulnya No Other Choice, itu kelar syuting sekitar bulan September kemarin, baru banget kelar syuting, dan ya kemungkinan rilisnya tahun depan sih. Kalau film-film Park Chan-wook palingan muter-muter ke festival dulu, kayak misal ke Cannes tuh pasti ya, ke Cannes dulu, terus ke festival-festival lain. Jadi kalau di Korea ya mungkin rilisnya pertengahan atau mendekati akhir tahun lah. Di sini nggak tahu. Kalaupun masuk kayak Decision to Live ya mungkin akhir tahun. Nah itu judulnya No Other Choice, yang main itu Son Ye Jin sama si Bapak Sule, Bapak Sule Byung Hun. Tuh rilisnya kemungkinan tahun depan. Kalau Uprising ini sebenarnya awalnya Park Chan-wook setahu gue tuh mau ngedirect. Dia udah rencana mau ngedirect tapi kayak bentrokan jadwal. Karena kan dia masih harus bikin seriesnya HBO ya, The Sympathizer. Jadinya bentrokan jadwal. So di sini dia cuma nulis skripnya doang. Directingnya dikasih ke Kim Sang-man yang udah pernah jadi krunya Park Chan-wook di beberapa film. Dan emang Park Chan-wook tuh sering sih kayak gitu. Dia sering ngasih skrip dia ke teman-teman dia lah, ke murid-murid dia yang sebelumnya tuh kerja di bawah dia. Sebelum Uprising ini udah banyak skrip-skripnya Park Chan-wook yang dikasih ke orang lain, misalkan The Truth Beneath atau Crush and Blast, A Bizarre Love Triangle, tuh semua dia kasih ke teman-teman dan murid-murid dia. Tapi bukan berarti tuh skripnya dibuang ya. Bukan kayak wah ini skrip gua nih yang ini kurang kuat nih ya udah gua kasih ke orang lain, tuh enggak sih. Apalagi di Uprising ini. Uprising ini tetap film dengan skrip yang cerdas banget. Dan gue ngerasa skripnya cerdas itu udah dari awal. Udah dari opening scene ya. Gue udah ngerasa anjing ini orang yang bikin skripnya si Park Chan-wook ini jenius banget. Openingnya nih ya, gue deskripsiin openingnya nih. Jadi di opening itu ada semacam tulisan teks tentang seorang filsuf yang namanya tuh Jong Hyo Rip. Nah si Jong Hyo Rip ini dia menyuarakan kesetaraan antara semua manusia. Karena pada zaman dulu kan di Korea juga perbudakan tuh kenceng banget tuh. Para bangsawan, orang-orang kerajaan itu punya budak. Dan budaknya itu rakyat rakyat jelata itu gak punya hak apapun. Nah si Jong Hyo Rip ini menyuarakan kesetaraan kalau semua manusia itu sama. Nah gue yang nonton film ini tanpa ngebaca sinopsis, tanpa nonton trailer, tanpa cari tahu ini itu, pada saat ngelihat opening tadi, teks tadi, gue jelas langsung berasumsi, oh ini mungkin cerita soal si Jong Hyo Rip nih. Atau soal gimana dia itu membebaskan para budak, menyuarakan kesetaraan, sampai akhirnya tuh berhasil bikin para budak itu setara sama bangsawan dan segala macem. Jadi kayak kesannya, wah ini bakalan jadi film yang inspiratif tentang sosok yang memperjuangkan hak-hak manusia, tentang gimana dia itu menghapus jurang kelas. Tapi terus kemudian kameranya tuh tilt ya, gerak ke bawah, dan kemudian kita ngelihat sosoknya si Jong Hyo Rip itu, si filsuf tadi, si aktivis tadi itu dari belakang, dan pedang itu nusuk leher dia dari atas. Dan muncul tulisan lanjutan, si Jong Hyo Rip itu bunuh diri pada saat pasukan kerajaan mau nangkep dia atas tuduhan pengkhianatan. Karena dia kan menyuarakan kesetaraan yang buat orang-orang kerajaan itu adalah pengkhianatan. Ya kali masa raja dianggap setara sama budak. Nah dia dicap pengkhianat dari situ. Itu twist loh. Penonton digiring buat mikir, oke, ini cerita soal si filsuf, cerita inspiratif, dan cuman dalam waktu gak nyampe 10 detik diputer pemikiran kita. Ternyata si filsufnya mati, bunuh diri gara-gara dituduh pengkhianat itu tadi. Anjing, itu twist masuknya. Gak sampai 10 detik Uprising itu udah langsung ngasih twist. Dan Park Chan-wook kan emang kayak gitu ya. Dia tuh sering banget ngelempar twist yang sama sekali gak maksa. Yang twistnya itu brilian. Dan twist itu bisa muncul karena si Park Chan-wook itu selalu jago ngecoh ekspektasi penonton. Dia itu tahu penonton berekspektasi A, terus kemudian dia kasih Z, dan itu dilakuin tidak dengan maksa. Nah habis twist 10 detik itu baru kita masuk ke cerita utamanya, yang mengambil latar pada masa pemerintahan Raja Sonjo itu di akhir abad 16, yang kayak
tadi gue bilang ya, perbudakan tuh masih sering terjadi. Kalau salah satu orang tua dari seorang anak itu adalah budak, otomatis si anak itu juga budak. Itu nasib yang menimpa protagonisnya yang namanya adalah Chon Yong. Uniknya Chon Yong itu malah menjalin pertemanan sama Lee Jong Ryo. Dia itu adalah putra dari bangsawan yang memperbudak dia. Jadi mereka berdua nih berteman dari kecil sampai kemudian bertahun-tahun berselang sampai mereka tuh sama-sama dewasa, mereka tuh masih berteman. Jadi ada pertemanan antara tuan dan budaknya. Dan pas sudah dewasa si Chon Yong itu mengharapkan kebebasan, sedangkan si Jong Ryo itu mulai dapat posisi tinggi itu di kerajaan. Tapi ternyata sebuah peristiwa yang terjadi berdekatan dengan kedatangan pasukan Jepang yang ngejajah Joseon itu malah membuat mereka berdua ini bermusuhan. Ya sekilas sebenarnya udah sering kita dengar ya cerita-cerita kayak gitu. Dua orang sahabat karena suatu peristiwa musuh salah paham, akhirnya tuh bermusuhan. Itu sebenarnya bukan hal baru. Tapi yang gue suka banget dari permusuhan, dari konflik dua orang ini adalah simbol-simbolnya, men. Jadi lu akan lihat si Chon Yong itu, si budaknya ya, dia tuh pakai, gue nggak tahu kalau di bahasa Korea tuh namanya apa, tapi gue membahasakannya jubah ya, baju jubah kebesaran gitu, yang warnanya biru. Sedangkan si Jong Ryo, si tuannya itu yang punya jabatan di kerajaan itu pakai jubah warna merah. Sekilas kayak itu nggak penting, tapi lu inget-inget aja, warna bendera Korea Selatan itu apa? Warna merah sama biru di bendera Korea itu adalah lambang dari konsep Taeguk. Konsep Taeguk itu kurang lebih ya nggak jauh beda sama Yin dan Yang lah. Jadi warna merahnya itu menyimbolkan energi positif, warna birunya menyimbolkan energi negatif. Yang poinnya adalah ya, energi negatif dan positif itu harus saling eksis bersamaan buat menciptakan keseimbangan, ya sama kayak Yin dan Yang. Nah pertanyaannya gini, si Chon Yong, si budak, si protagonisnya yang baik lah gampangnya, itu kan pakai baju biru, sedangkan baju biru kan dipandang sebagai energi negatif. Why gitu? Apakah film ini berarti memandang budak sebagai negatif? Enggak. Itu perspektif menarik yang dibawa Uprising buat gue. Karena nantinya si Chon Yong ini kan bakal gabung ke kelompok militan ya. Jadi si kelompok militan itu ngelawan penjajah, tapi mereka juga memperjuangkan kemerdekaan buat para budak. Yang seperti itu tuh, kelompok-kelompok yang berjuang kayak gitu kan sama pemerintahan, sama raja, sama para pemegang kuasa kan dianggap pengganggu, dianggap jahat. Walaupun sebenarnya mereka tuh baik. Untuk rakyat-rakyat biasa mereka tuh pahlawan. Mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan kebebasan. Cuman oleh para penguasa kan mereka dianggapnya buruk, dianggap membawa energi negatif lah. Makanya si Chon Yong itu pakai baju biru. Intinya gini, berarti nggak semua hal yang dianggap buruk sama para penguasa, sama pemerintahan kayak sama raja kayak itu emang beneran buruk. Jadi misalkan penguasa, orang-orang yang di atas itu berusaha nge-brainwash kita nih rakyat nih dengan ngomong hal A itu adalah pengaruh buruk atau orang B itu adalah orang jahat, jangan langsung percaya. Bisa aja sebenarnya nggak buruk, nggak jahat, tapi dibilang jahat, dibilang buruk karena berlawanan sama kepentingan mereka yang jadi penguasa. Gue juga suka sama ini. Uprising itu sama sekali nggak meromantisasi yang namanya monarki. Kadang kan hal kayak gitu masih sering kerasa ya di drakor misalnya. Drakor yang genrenya itu sageuk, drakor kerajaan. Digambarkan misalkan rajanya itu baik tuh. Somehow rajanya itu bisa membuat rakyatnya hidup tentram, hidup makmur gitu. Nah, romantisasi kayak gitu nggak ada di sini. Nggak ada kata tapi di sini. Intinya ya udah, yang namanya jurang kelas itu jelek, monarki jelek. Dan buat gue ini fresh banget karena biasanya sageuk gue nggak suka kan karena hal-hal seperti itu ya, hal-hal yang terlalu konvensional, yang terlalu tradisional. Sedangkan Uprising ini kerasa progresif, tontonan sageuk yang progresif, dan penolakan ke pakem-pakem konvensional itu juga kerasa di elemen artistiknya di film ini. Kayak misal musiknya tuh, musiknya wah gue suka banget sih ini, musik bikinannya si Cho Yung Wook itu nggak kedengeran kayak musik-musik tradisional. Karena kan biasanya kalau kita nonton drama kerajaan tuh udah kebayang ya musiknya kayak gini nih, pasti nih tradisional banget. Di sini ada tetap musik-musik yang kerasa tradisional tuh tetap ada, yang kerasa khas Korea banget tuh ada. Tapi di-combine, ada musik rocknya yang pakai distorsi, terus ada musik-musik ala-ala film noir juga di situ. Jadinya kerasa anjir, ini unik banget. Kalau naskahnya yang gue perhatiin adalah dia itu Park Chan Wook di sini tuh suka banget ngasih komparasi. Bentuk komparasinya gini. Jadi seringkali ada dua peristiwa yang kesannya tuh berlawanan banget, tapi munculnya tuh gantian. Misalnya gini, ada adegan kita ngelihat pasukan tadi ya, pasukan militan itu berjuang buat ngelawan penjajah, ngebantai penjajah. Terus nggak lama kemudian kita ngelihat juga pasukan kerajaan juga ngebantai orang, tapi yang dibantai bukan penjajah, melainkan rakyatnya sendiri. Atau terus di scene lain tuh ada kita ngelihat si raja itu pusing mikirin ini gimana ya gue merenovasi istana gue, istana yang hancur ini gimana gue perbaikinnya. Terus langsung kita pindah tuh ngelihat rakyat yang juga lagi pusing,
Tapi mereka pusing mikirin ini gua makan apa. Karena rakyatnya itu buat bertahan hidup pada saat masa penjajahan Jepang itu seringkali mereka harus makan mayat. Jomplang banget si rajanya itu mikirin renovasi kerajaan, renovasi istana, rakyatnya makan aja susah. Nah komparasi kayak gitu yang sering dimunculin Park Chan-wook. Sampai akhirnya di satu titik rakyat udah capek nih. Udah capek lah rajanya ini brengsek banget. Bahkan pada saat penjajah Jepang tuh datang, rajanya kabur sendiri. Nggak ngebawa rakyatnya, nggak ngasih tahu rakyatnya, udah mereka kabur. Raja sama beberapa bangsawan tuh kabur sendiri. Rakyatnya kan kesel tuh. Mereka bakar lah tuh istana, mereka bakar kota, mereka hancurin semuanya karena mereka emosi. Nah dari kejauhan si raja yang udah kabur tuh ngeliat kan ada api. Wah anjir, istana gua kebakar. Dikasih tau lah dia itu yang ngelakuin rakyat raja. Rakyat itu yang membakar istana. Nah si raja itu responnya dia beneran bingung. Rakyatku yang ngebakar istana. Kenapa? Dia nggak tahu sama sekali apa kesalahan dia sampai bikin rakyat-rakyat itu ngebenci dia. Ya begitulah. Jadi kalau misalkan lu ngerasa ada penguasa yang semena-mena nggak peduli sama rakyat, lu nggak usah berpikiran positif kayak oh mungkin dia punya masalahnya sendiri, oh mungkin dia ditekan, oh mungkin dia itu lagi menyusun strategi. Nggak usah lu berpikiran positif. Banyakan dari mereka ya emang nggak peduli, bahkan nggak tahu salahnya itu di mana. Nah kalau directingnya kelihatan sih ini, walaupun tetap beda sebenarnya, tapi cukup kelihatan kalau si Kim Sang-man itu menyerap ilmu dari Park Chan-wook. Park Chan-wook kan directingnya stylish banget ya, sangat-sangat stylish. Nah, Kim Sang-man ya walaupun belum selevel Park Chan-wook dan stylenya juga beda, tapi kerasa lah ada beberapa ilmu yang diserap. Di sini yang gue suka banget selain actionnya yang seru ya, actionnya seru, berantemnya itu seru, berantemnya tuh brutal, banyak darah, banyak badan kepotong-potong, itu seru. Tapi yang gue paling suka dari directingnya Kim Sang-man adalah gimana dia itu dengan pinter, dengan cerdik itu sering ngasih kejutan. Kejutan-kejutan itu bisa muncul karena trik directing dia. Misal pakai kamera movement tuh. Jadi kayak kita awalnya ngelihat sebuah titik, terus kameranya geser dan di situ kita ngelihat pemandangan yang nggak kita expect, yang unexpected. Atau kemudian bisa juga lewat editingnya yang bener-bener dinamis tuh kadang bikin anjir ternyata seperti ini ya. Itu gue suka banget. Dia tuh jago banget pakai hal-hal teknis buat ngebangun kejutan, buat ngasih kesan unexpected. Well overall ini film yang bagus banget. Kalau skor buat Uprising ya gue kasih 8 lah. 8 dari 10, jadi silakan ditonton. Ini ada di Netflix sekali lagi ya, lu nggak perlu datang ke bioskop, langsung lu sikat di Netflix. Dan buat yang udah nonton silakan tulisin review lu di kolom komentar, apapun itu bebas, silahkan berdiskusi di sana. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya seperti biasa ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saweria, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang telah tersedia. And thank you so much buat teman-teman berikut ini yang masih setia join membership dari tier Besti dan La Familia. Thank you banget. Thank you juga teman-teman tier sobat walaupun gak nongol ya, tetap kalian itu berjasa bagi kami. Pokoknya sampai ketemu di live stream khusus member ya yang kemungkinan bakal diadakan minggu depan. Oke kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.